Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Uh, ya, kita bertemu lagi ya, Pak. Ini dalam rangka terkait implementasi yang akan saya jelaskan Hmm. uh, nanti. Nah, nanti sebelum kita memulai implementasinya, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillah. Nah, baik Pak. Nah, di sini saya ingin tujuan saya ingin memberikan penyuluhan ataupun pendidikan kesehatan terkait hipertensi Pak. Nah, dari pengkajian kemarin kan ada nih resiko Bapak ini resiko hipertensi Pak. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait apa hipertensi, kemudian terkait faktor-faktor resikonya seperti itu. Hmm. Nah, Bapak sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada, Mas. Oh, ya baik Pak. Kita mulai dulu ya Pak. Tidak ada, Mas. Tidak ada. Ya, ya. Oke. Bentar Pak, saya tambahkan dulu terkait posternya ya Pak. Ya. Bentar Pak. Nah, mungkin sambil menunggu posternya mungkin Bapak tahu nggak terkait hipertensi itu apa, kemudian faktor-faktor resikonya, pengertiannya gitu Pak. Ini sekilas saja Pak. Ya, setahu saya sih hipertensi itu tensinya tinggi ya, Mas ya. Oh iya Di benar Pak. atas Terus apa? 40 Ya. sampai 70 ya. Terus Hmm, untuk faktor resikonya setahu saya ya dari pola makan, misal banyak makan asin, kemudian juga kalau orang yang terkena hipertensi itu kadang juga turunan dari orang tuanya. Itu. iya Pak, benar Pak, benar sekali ya Pak. Nah lalu untuk biasanya itu rutin untuk pengecekan tensi nggak Pak? Bapak sebelumnya Pak. Kalau saya sih nggak rutin-rutin amat ya. Kalau mau ngecek aja ngecek gitu. Hmm, ya Pak. Nah, di sini eh, oke. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya Pak terkait hipertensi itu apa. Nah, sudah kelihatan Pak. Ya sudah mas. Nah, untuk benar ya Pak yang dikatakan Bapak tadi untuk hipertensi itu merupakan suatu penyakit di mana tekanan darahnya itu lebih dari 130 sampai 80 ya Pak. Nah, untuk Hmm. penyebabnya itu ada yang dapat dimodifikasi. Nah, salah satunya itu penggunaan misal nomor satu penggunaan kontrasepsi Hmm. hormonal, oral dan injeksi suntik. Yang kedua itu penyebabnya juga ada penyakit gula. Nah, yang ketiga itu ada keturunan, jenis kelamin, penyakit ginjal dan untuk ibu-ibu mungkin saat proses kehamilan seperti itu. Nah, Hmm. lalu
benar ya tadi untuk faktor risiknya itu ada beberapa hal. Yang pertama itu ada merokok, kemudian ada stres, kemudian tiga itu mungkin mengkonsumsi alkohol, seperti itu, kurangnya olahraga, Hmm. konsumsi tinggi garam berlebihan, kemudian berat badan berlebih, dan mungkin juga ada usia atau umur. Nah ini biasanya itu usia-usia 35 sampai 65 tahun. Kemudian Hmm. yang paling sering itu hmm, untuk jenis kelamin itu perempuan, Pak. Itu. Hmm. Nah, mungkin untuk tanda gejalanya, itu yang pertama itu biasanya itu merasa pusing, terus adanya Hmm. kepala, kemudian Hmm. tidak nyaman pada tengkuk. Tengkuk itu bagian sini ya Pak, leher, bagian Iya. belakang. Kemudian eh, telinga itu sering berdening Pak, itu. Lalu Hmm. jantung berdebar-debar Pak. Dan Hmm. nyeri dada, dada itu sesak sering, kemudian juga ada penglihatan itu kabur seperti itu. Nah lalu Hmm. untuk penglihatan Pak, lalu untuk komplikasinya, nah untuk komplikasinya itu ada yang pertama itu stroke, yang kedua itu Hmm. ada sumbatan pembuluh darah di jantung, yang ketiga ada gagal jantung, keempat ada gagal ginjal juga, dan mungkin bisa menyebabkan pikun seperti itu. Nah, untuk mungkin cara mengatasinya Pak atau pencegahannya. Nah, itu yang pertama bisa dengan olahraga secara teratur. Lalu yang kedua Hmm. itu melakukan pola hidup yang sehat. Kemudian Hmm. eh, menghindari stres, lalu berhenti atau stop rokok dan minum alkohol. Kemudian rutin cek kesehatan ke puskesmas ataupun ke tenaga kesehatan. Kemudian Hmm. membatasi jeroan, alkohol, eh, sarden, dan lain-lain seperti yang saya tambahkan ini. Lalu Hmm. menghindari keju, kepiting, udah. Nah ini seafood itu Pak, kayak makanan-makanan seafood gitu. Hmm. Nah, yang delapan itu mengatur makanan yang dikonsumsi Pak. Misalnya konsumsi garam itu harus diatur, Hmm. seperempat sampai setengah sendok teh per hari. Nah, lalu makan banyak sayuran, buah-buahan, ikan ayam, paling banyak itu 100 gram. Nah, 100 gram ini kira-kira ya satu potong itu ya Pak. Maksudnya satu potong daging apa ya, sayap apa tau gitu. Ya. Lalu telur ayam atau telur bebek paling banyak itu satu butir per hari. Nah, kemudian Hmm. juga ada susu segar maksimal 2 gelas per hari. Seperti itu. Nah, di sini saya juga eh, menampilkan terkait untuk diet hipertensinya ya Pak. Nah, Ya. untuk contoh makanannya, contoh menu makanan. Nah, di pagi hari itu misalnya nih nasi atau telur. Nah, itu ditambah bumbu balado, kemudian tumis buncis. Nah, untuk jam 10 selingannya itu jus buah. Hmm. Kemudian di siang itu perharinya ya Pak segini itu. Jadi kemudian yang siang ada nasi, ikan seperti tambah ikan, kemudian tambah sambal goreng atau kering tempe, dan sayur bening bayam. Nah, untuk juga bisa ditambahkan dengan buah seperti pepaya ataupun buah yang lain. Hmm. Nah, lalu untuk mm, menu malamnya itu nasi, kemudian juga bisa dengan ayam dan oseng-oseng, cabai hijau, eh, sayur-sayuran, macam-macam sayuran, dan buahnya itu juga bisa jeruk manis. Nah, Hmm. jam 9 itu bisa mm,
mengkonsumsi buah-buahan seperti itu, Pak. Hmm. Nah, eh, mungkin ini contoh saja, Pak, bukan menjadi suatu acuan harus setiap hari harus gini gitu. Ya. Ya, oke, Pak. Ya. Nah, untuk mungkin untuk penyuluhan ataupun pendidikan kesehatan eh, segitu dulu, Pak. Ya, ya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan, Pak. Eh, Nggak ada sih, Mas. Berarti Bapak sudah paham ya, Pak? Ya, udah, Mas. Alhamdulillah. Nah, ini coba saya evaluasi ya, Pak, terkait pendidikan kesehatan yang sudah saya ajarkan tadi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lagi terkait hipertensinya, Pak. Apa itu definisinya? Pengertiannya, Pak. Jadi hipertensi adalah tekanan darah tinggi di mana eh, apa angka tekanan darahnya atau sistoliknya itu di atas 130, terus diastoliknya di atas 80. Kemudian juga dikarenakan ada beberapa faktor atau beberapa penyebab seperti Hmm, jadi ada dari keturunan, kemudian ada faktor penyebab konsumsi seperti konsumsi terlalu banyak garam, gitu Mas. ya benar, Pak. Ya satu lagi, Pak, mungkin untuk pencegahannya, Pak, bisa dijelaskan kembali, Pak. Kalau pencegahannya sendiri pasti ya Mas ya dari olahraga, kemudian juga konsumsi garamnya dikurangin, mungkin nggak Hmm. banyak-banyak ya istilahnya satu sendok per hari lah pokoknya gitu. Kemudian juga ya itu sih Mas, olahraga, pola makannya diatur, kemudian cek juga cek kesehatan tubuh. Ya, benar sekali, Pak. Baik, bagus sekali ya, Pak. Bapak sudah bisa menjelaskan kembali terkait apa itu hipertensi, faktor risikonya maupun cara pencegahannya seperti itu. Nah, mungkin eh, ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak. Tidak ada Mas. Sudah cukup jelas ya, Pak. Ya, ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Pak. Untuk implementasinya sudah selesai. Nah, Hmm. eh, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita Hmm. ucapkan alhamdulillah bersama-sama, Pak. Eh, Alhamdulillah. Alamin. Semoga tetap sehat ya, Pak. Patuhi untuk protokol kesehatannya, Pak. Ini kan sekarang lagi pandemi seperti itu. Nah, Iya. Pak, Siap, untuk Mas. ya, ya, sekian ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.